sunnah itu berasal dari perkataan Rasul. Yang kedua adalah fi'li. Sumber sunnah itu berasal dari perbuatan Rasul. Dan yang lebih ngeri adalah yang bikin orang salah paham adalah tuh yang ketiga, sunnah takriri. Ini harus paham nih, biar kita nggak banyak bingung dengan agama Islam ini. Sunnah takriri, apa namanya? Ulangi. Takririnya tuh pakai ko ya, bukan takriri nama tetangga ya. Sunnah takriri, apa namanya? Apa itu sunnah takriri? Sunnah takriri ini penting, biar kita nggak gampang membid'ah-bid'ahkan nih. Ini sunnah takriri ini. Sunnah takriri ini adalah sunnah ketetapan atau diamnya Rasul. Saya pelan-pelan aja nih, agak sulit sedikit. Rasul tidak menyuruh, artinya Rasul tidak mengeluarkan hadis. Rasul tidak mengatakan, oke? Rasul juga tidak melakukan. Tidak dia katakan berarti tidak qauli, oke? Tidak dia lakukan berarti tidak fi'li. Rasul tidak pernah mengatakan, Rasul juga tidak pernah melakukan, oke? Tapi ketika dilakukan oleh sahabat, Rasul diam. Diamnya Rasul itu juga sunnah, namanya sunnah takriri, yaitu diamnya Rasul atas perbuatan yang dilakukan oleh sahabat. Contoh, sholat sunat wudhu, adakah dalilnya? Tidak ada. Tidak ada dalil tentang sholat sunat wudhu. Rasul tidak mengatakan, tidak ada hadisnya. Apakah Rasul melakukan? Tidak juga. Rasul tidak melakukan sholat sunat wudhu. Kok berani Ustazah Nela menyampaikan sholat sunat wudhu di mana-mana? Itu juga sunnah. Namanya sunnah takriri. Apa itu sunnah takriri? Tidak dikeluarkan hadis oleh Rasul, tidak pula dilakukan oleh Rasul, tapi ketika dilakukan oleh Bilal, Rasul diam. Diamnya Rasul tanda boleh. Namanya sunnah takriri. Paham? Bilal. Jadi ceritanya, Bilal ini dulu adalah budaknya Umayyah. Umayyah itu adalah orang kafir yang masuk neraka. Bilal itu disiksa jadi yang menyiksa Bilal bin Rabah itu adalah bosnya sendiri. Karena Bilal itu adalah budak. Dia diseret, dibawa bara api, lalu dimerdekakan oleh Abu Bakar. Dibeli oleh Abu Bakar, karena Abu Bakar itu orang kaya. Dibeli oleh Abu Bakar, jadilah Bilal itu adalah budak Abu Bakar. Kalau dulu kan hamba sahaya namanya. Tapi walaupun Abu Bakar telah menyelamatkan Bilal dengan membelinya dari Umayyah, memerdekakannya, itulah bahasa kitanya, maka berubahlah status hukum Bilal dari hamba sahayanya Umayyah, lalu dibeli oleh Abu Bakar menjadi budaknya Abu Bakar. Karena Bilal bin Rabah itu adalah hamba sahayanya Abu Bakar, tapi Abu Bakar ini memperlakukan Bilal seperti teman. Temannya gimana? Posisi sejajar. Jadi gini ceritanya, Rasulullah itu kawan dekatnya Abu Bakar, soulmate, best friend, bestie, kan gitu kan. Jadi KW-nya Rasul itulah Abu Bakar. Rasul di belakangnya selalu berjalan Abu Bakar. Abu Bakar selalu ditemani oleh asistennya Bilal, kan gitu ceritanya. Jadi Rasul jalan di depan, Abu Bakar jalan karena nggak mau mendahului Rasul. Abu Bakar tuh ambil posisi di belakang kanan Rasulullah dan kadang-kadang di samping kiri Rasulullah. Tapi di samping Abu Bakar selalu ada Bilal dong, karena Bilal kan asistennya tuh, hamba sahayanya, budaknya. Jadi Rasulullah ini udah hafal dia, tahulah dia tuh di mana, di bagian mana Abu Bakar, di bagian mana Bilal. Rasul tuh udah hafal, saking seringnya mereka berjalan bertiga. Suatu ketika Rasulullah bermimpi bahwa dia menengok Bilal bin Rabah duluan masuk surga dibanding sahabat yang lain. Datanglah Rasul kepada Bilal. Bilal, apa amal yang kau buat Bilal? Kenapa aku dengar terompahmu, telapak kakimu di surga? Apa kata Bilal? Jangan-jangan itu telapak kakinya Abu Bakar ya Rasulullah. Kan yang jalan di belakangmu berdua. Apa kata Rasul? Aku tahu telapak kakimu dan aku tahu rontak telapak kaki Abu Bakar. Aku yakin itu telapak kakimu. Apa kata Bilal? Aku selalu melakukan sholat sunat wudhu 2 rakaat setiap setelah selesai berwudhu. Rasul bilang, oh
itu adalah tanda boleh. Rasul nggak bilang bid'ah kau Bilal ya. Tak ada aku suruh secara lisan, tak ada aku buat, kau buat sendiri. Bid'ah kau ya, tidak. Diamnya Rasul tanda itu boleh, sunnah, walaupun Rasul tidak pernah lakukan. Paham? Jadi kalau ada yang bilang yang tidak dilakukan oleh Rasul semuanya adalah bid'ah, itu keliru. Rasul juga nggak pernah sholat wudu, tapi dilakukan oleh Bilal, maka Rasul setuju. Itu namanya sunnah takriri. Jadi jangan dikit-dikit, tidak ada Rasul buat, tidak ada Rasul buat. Banyak sunnah yang Rasul tidak lakukan. Contoh, sholat taraweh 20 rakaat. Pernahkah Rasul taraweh 20 rakaat? Tidak. Adakah dalil tentang taraweh 20 rakaat? Tidak. Taraweh 8 rakaat, tadi dalilnya apa? Perbuatan Rasul. Paham nih? Tapi taraweh 20 rakaat tidak dilakukan oleh Rasul, tidak pula ada hadisnya. Tidak ada Rasul tarawih 20 rakaat. Siapa yang melakukan tarawih 20 rakaat? Umar bin Khattab. Rasul nanya kepada Umar, Umar, kenapa engkau tarawihnya 20 rakaat? Aku suka tarawih, wahai Rasulullah. Rasul diam. Diamnya Rasul, itu namanya sunnah takriri. Boleh. Kalau semua yang tidak dilakukan oleh Rasul adalah bid'ah, kacau tuh. Si Bilal bid'ah, si Umar bid'ah. Pada faktanya tidak. Tidak dilakukan oleh Rasulullah, tapi dilakukan oleh Abu Umar bin Khattab, Rasul diam. Jadi kalau ada ibu tarawih 20 rakaat, boleh? Boleh. Tapi kan Rasul tidak melakukan. Jawabannya adalah, tapi ketika Umar melakukan, Rasul diam. Diam itulah namanya sunnah takriri. Tidak ada dalilnya, tidak ada dilakukan Rasul, tapi ketika sahabat melakukan, Rasul diam. Itu namanya sunnah takriri. Contoh, sholat tasbih berjamaah. Ibu sholat tasbih berjamaah kan? Banyak ya kita sholat tarawih berjamaah, sholat tasbih berjamaah di Ar-Rahman setiap bulan. Pernahkah Rasul sholat tasbih berjamaah? Enggak. Rasul itu sholat tasbih selalu sendiri. Lalu kenapa ibu sholat tasbih berjamaah? Rasul tak pernah lakukan. Sanggupkah kita mengatakan orang itu bid'ah? Tidak. Karena kenapa? Karena ketika Rasul sholat tasbih, kemudian ada sebagian sahabat yang kemudian membentuk kelompok, mereka sholat tasbih berjamaah. Rasul datang kepada kelompok ini, ya Rai, kenapa kalian sholat tasbih berjamaah? Apa kata sahabat? Supaya kami itu lebih bisa mempertanggungjawabkan sholat kami karena kami berjamaah. Rasul diam. Diamnya itulah namanya sunnah takriri. Paham atau susah? Paham atau susah? Paham ya? Jadi sholat tarawih 20 rakaat Rasul tidak lakukan. Sholat wudu Rasul tidak lakukan. Sholat tasbih tarawih berjamaah Rasul tidak lakukan. Tapi kenapa sunnah? Karena ketika sahabat melakukan, Rasul diam. Kalau kita cuma berhenti, segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul adalah bid'ah. Wah, kacau kita semua. Kacau sekali. Contoh lagi, kalau sholat Jumat itu kan ada khatib ya. Antara khutbah satu dengan khutbah kedua, kadang mereka pakai tongkat ya. Khatib itu pakai tongkat. Apakah tongkat itu dilakukan oleh Rasul? Apakah Rasul khutbah di Raudhah dekat makam Rasulullah, dekat makam yang ada di Nabawi itu pakai tongkat? Tidak. Siapa yang pakai tongkat itu? Siapa? Orang yang duluan azan pertama kali. Dan pertama kali dia azan itu bukan di atas Ka'bah. Dia pertama kali azan itu di Masjid Nabawi. Itu adalah Bilal bin Rabah. Suaranya cantik, merdu, dia dianjurkan untuk azan. Ketika mereka hijrah melakukan Fathul Mekah ke pembebasan kota Mekah, maka Bilal naik ke atas Ka'bah dan dia azan. Setelah dia naik ke atas Ka'bah, azan, banyak orang masuk Islam, maka Bilal mendapatkan tongkat dari raja pada masa itu sebagai penghargaan atas suaranya yang merdu. Lalu tongkat itu jarang dikasih hadiah kali ya. Akhirnya dia bawa-bawa terus sampai azan dia bawa, khutbah dia bawa. Maka tongkat itu adalah yang pelaku pertamanya bukan Rasul, itu adalah Bilal bin Rabah. Lalu apakah khatib yang membawa
tongkat itu bid'ah. Tidak dilakukan oleh Rasul, tapi dilakukan oleh Bilal. Rasul diam, maka Rasul setuju. Makanya ibu kalau pergi ke Raudhah, coba ibu tengok keluar, baca-baca tuh pintu. Ada namanya pintu Bilal bin Rabah. Di situ pintu di mana Bilal selalu naik berazan, menjadi muazin dan membawa tongkat itu kemanapun dia pergi. Tapi qadarullah, setelah Rasul meninggal, Bilal tidak mau lagi azan karena tak kuat dia. Setiap dia membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia selalu menangis. Maka sejak kapan Bilal berhenti azan? Sejak Rasul meninggal. Pada masa Umar kangen dengan suara Bilal. Umar rindu dengan Bilal. Akhirnya dia menyuruh Bilal untuk membaca doa. Mohon maaf, kok Bilal? Abu Bakar. Pada masa Abu Bakar menyuruh Bilal untuk azan. Tapi karena Abu Bakar adalah tuannya dan Bilal adalah hamba sahayanya, maka Bilal menerima sekali saja. Setelah itu Bilal tak pernah lagi azan. Tongkat yang dipakai oleh khatib-khatib itu tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Tidak pernah juga ada hadisnya. Tetapi sumbernya adalah sunnah takriri. Apa tadi sunnah takriri? Nah, tidak dilakukan oleh Rasul. Tidak dilakukan oleh tidak diucapkan oleh Rasul. Tapi ketika dilakukan oleh sahabat Rasul zikir 33 kali. Rasul zikir berapa kali? 700 kali. Kenapa ibu zikir 33 kali? Itu sahabat yang melakukan. Limadza hakaza mahakaza. Kenapa kau gini-ginikan jarimu? Kata Rasul kepada sahabat. Zakartu ya Muhammad. Aku zikir Muhammad. Kam zikra. Berapa engkau zikir? 33 kali ya Muhammad. Oh, Muhammad diam. Diamnya Rasul itu namanya sunnah takriri. Apa makna saya mau menyampaikan ini? Supaya kita paham, supaya kita lebih ngerti tentang agama kita ini, bahwa tidak semua sunnah, tidak semua perintah harus ada dalilnya. Tidak semua sunnah harus ada dalilnya. Saya ulang, simpulkan 4 menit, waktu saya cuma 3:15. Nanti kalau ada mau ditanya dalam dan luar tema silahkan. Sunnah itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah qaulur Rasul, perkataan Rasul. Apa ciri-cirinya? Semua yang ada hadisnya, sumbernya dari mulut Rasul, itu adalah sunnah. Berarti namanya sunnah qauli, sunnah perbuatan, sunnah perkataan. Tapi apakah semua sunnah ada hadisnya? Tidak. Karena ada sunnah yang kedua, namanya sunnah fi'li, yaitu sunnah perbuatan Rasul. Tidak ada hadisnya, tapi Rasul melakukan. Itu hukumnya boleh. Contoh apa tadi? Salat tarawih. Tidak ada hadis salat tarawih itu. Carilah kemana-mana pun. Tanyalah ke ustadz. Ustadz pasti nyebutnya itu dalilnya. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang menghidupkan Ramadan, diampunkan dosanya yang telah lalu. Itu bukan dalil tarawih, itu dalil untuk semua ibadah di bulan Ramadan. Tapi dalil untuk tarawihnya enggak ada. Karena tarawih sumbernya perbuatan Rasul, bukan hadis. Rasul melakukan, sumbernya perbuatan. Apalagi contohnya? Rasulullah SAW cara sholat yang benar itu mana ada hadisnya? Sujud laki-laki kepakkan tangan, perempuan tutup ketiak. Tidak ada. Itu sumbernya dari perbuatan Rasul. Tidak ada hadisnya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Oke? Jadi sumbernya tidur ngadap kiblat, masuk WC kaki kiri, keluar WC kaki kanan. Semua itu sumbernya adalah perbuatan Rasul. Dan yang lebih ngeri yang ketiga, yang banyak orang salah paham, yang suka orang bilang bid'ah bagi sebagian saja orang, itu adalah sunnah apa tadi yang ketiga? Takriri. Masalahnya sunnah takriri ini adalah tidak diucapkan oleh Rasul, tidak ada hadisnya, tidak dilakukan oleh Rasul. Tapi ketika sahabat melakukan, Rasul diam. Itu sunnah juga. Apa tadi contoh? Salat wudu. Tidak ada hadisnya. Rasul tidak melakukan. Tapi ketika Bilal melakukan, Rasul diam. Salat tasbih berjamaah. Tidak ada hadisnya.
Tidak pula pernah dilakukan oleh Rasul. Seumur hidup Rasul tidak pernah tasbih berjamaah. Kenapa kita tasbih berjamaah? Karena sunnah takriri. Ya, tasbih berjamaah. Tarawih 20 rakaat. Tidak ada Rasul tarawih 20 rakaat. Rasul itu tarawih cuma 8 rakaat. Kenapa ibu tarawih 20 rakaat di An-Nur, di Ar-Rahman, di mana-mana? Karena yang melakukan sholat tarawih berjamaah pertama kali itu adalah Umar bin Khattab. Dan ketika ditanya oleh Rasul, dijawab oleh Umar, aku tarawih 20 rakaat. Witir 3 rakaat. Maka Rasul diam. Diamnya Rasul itu tandanya boleh. Jadi kita jangan cepat-cepat terburu-buru untuk ngomong, kan gak ada Rasul lakukan doa. Rasul kan gak melakukan itu. Banyak Rasul tidak melakukan. Sujud terakhir ketika habis sholat, mau habis sholat, itu doa mustajab. Rasul tidak lakukan. Tapi ketika Aisyah melakukan, Rasul diam. Itu namanya sunnah takriri. Aisyah itu kalau ruku lama, Bu. Kalau ruku lama, Bu. Jadi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi itu boleh berkali-kali, Bu. Nggak cuma 3 kali, Bu. Ketika ditanya oleh Rasulullah, Aisyah, kenapa engkau lama kali ruku? Aku baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sampai tak terhitung jumlahnya ya Rasul. Sampai kakiku lelah. Rasul diam. Oh itu tanda boleh. Paham? Nah, sehingga kita enak ya. Nah, enak dalam beribadah. Jadi tidak gampang kita untuk mengatakan kan Rasul tidak lakukan itu. Ya. Termasuk Yasin malam Jumat. Apakah bid'ah? Tidak. Banyak sahabat yang membaca Yasin di malam Jumat. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa baca Yasin di malam Jumat. Kenapa mereka banyak baca Yasin di hari Jumat atau malam Jumat? Karena di hari Jumat malaikat turun melipat gandakan pahala, dilipat gandakan semua doa. Banyak sahabat baca Yasin malam Jumat. Apakah Rasul melakukan itu? Tidak dilakukan. Tapi ketika dilakukan oleh sahabat, Rasul itu silent, Rasul diam. Diam itulah sunnah takriri. Jadi baca Yasin di malam Jumat itu tidak apa-apa. Bukan mengusir hantu, bukan. Ya, bukan Jumat Kliwon, bukan. Cuma masalahnya jangan hari Jumat aja baca, jangan Yasin aja. Surat lain tak dibaca. Sampai kita pun meninggal. Itu baru jadi masalah. Oke?